wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah membaca surah Al-Kahfi. Kita setiap malam membaca surah Al-Kahfi agar kita, keluarga kita, anak keturunan kita mudah-mudahan dihindari daripada fitnah Dajjal. Amin. Karena sekarang ini sudah akhir zaman, di mana Dajjal sebentar lagi akan terbebas dari belenggu, dari penjara yang memenjarakan Dajjal. Dajjal akan dibebaskan oleh Allah nanti. Dan ketika nanti Dajjal sudah bebas, fitnah Dajjal itu sangat cepat, melebihi cepatnya tetesan air hujan. Dalam satu riwayat, sahabat Nabi Tamim Ad-Dari pernah bercerita kepada Rasulullah. Kemudian ini diceritakan kembali oleh Rasulullah, di mana waktu itu Tamim Ad-Dari masih beragama Nasrani. Waktu itu beliau bersama 30 teman-temannya berlayar. 1 bulan penuh air terombang-ambing di tengah lautan. Pada saat itu kemudian terhempas di satu pulau. Nah, di tengah-tengah pulau itu bertemu dengan satu makhluk. Makhluk ini penuh dengan bulu lebat rambutnya. Sampai Tamim Ad-Dari bersama sahabat-sahabatnya itu, ini orang, manusia atau bentuk binatang. Kemudian dia mengatakan bahwa dia bernama Al-Jasasa. Kemudian makhluk itu, Al-Jasasa itu, memerintahkan kepada Tamim Ad-Dari untuk masuk ke suatu tempat. Dan ketika Tamim Ad-Dari masuk ke suatu tempat itu, melihat satu makhluk, satu manusia yang kekar, bermata satu, dirantai tangannya sampai ke lehernya, kakinya dirantai. Kemudian makhluk itu bertanya, manusia itu bertanya, dari mana kalian? Dan ceritakan kepada saya tentang 3 hal. Yang pertama, manusia itu bertanya tentang danau Tiberias. Apakah danau Tiberias itu airnya masih penuh? Maka Tamim Ad-Dari menjawab, iya, betul. Maka makhluk itu yang disebut dengan Dajjal, sebetulnya itu adalah Dajjal, mengatakan kalau nanti danau Tiberias sudah mulai mengering, maka dipastikan aku akan keluar dari sini. Dan hari ini dari tahun 2011 sudah dipantau terus, danau Tiberias itu sudah mulai mengering. Walaupun masih ada airnya tinggal sedikit, sudah mulai mengering. Kemudian Dajjal bertanya lagi, kabarkan tentang aku, tentang Baisan. Baisan itu satu perkebunan kurma yang ada di Palestina. Tamim Ad-Dari menjawab, perkebunan Baisan hari ini subur makmur, kurmanya banyak. Maka Dajjal mengatakan, kalau kebun kurma Baisan nanti sudah tidak berbuah lagi, maka disitulah aku akan muncul. Dan hari ini tahun 2021, daerah Baisan yang dulunya penuh dengan kurma, hari ini sudah menjadi tempat wisata. Dan antar peperangan antara Palestina dengan Israel, kurma Baisan sudah tidak berbuah lagi. Jadi memang Dajjal udah dekat berarti, karena kurma di Baisan saja sudah tidak berbuah. Lalu yang ketiga yang ditanyakan oleh Dajjal pada saat itu adalah bagaimana sungai Efrat.
Apakah masih mengalir? Iya, pada saat itu sungai Efrat masih mengalir. Itu sungai terpanjang yang digunakan pengairannya itu sungainya oleh 3 negara, Turki, Suriah. Ada 3 negara yang menggunakan sungai tersebut. Dan hari ini sungai Efrat sudah mulai mengering. Sekitar 140 kilo itu sungai itu sudah mulai mengering. Maka tanda-tanda Dajjal hari ini sudah jelas. Maka alhamdulillah kita semua istiqomah membaca surah Al-Kahfi, karena memang ini sudah akhir zaman dan Dajjal sudah dipastikan nanti akan keluar. Dalam hadis-hadis lain dikatakan tanda-tanda kiamat pun nanti di mana Jazirah Arab sudah mulai hijau. Hari ini Jazirah Arab sudah banyak tanaman-tanaman menghijau. Jadi kapan lagi kita? Maka cerita yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari itu diceritakan kembali oleh Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan bahwa Dajjal nanti akan muncul dari sebelah timur, sambil Rasulullah menunjuk ke arah timur dari Madinah. Maka berarti Dajjal bisa jadi muncul ini dari Indonesia. Bahkan pulau yang barangkali dulu Tamim Ad-Dari itu terhempas, itu pulau tersebut bisa jadi berada di Indonesia, bukan di Yaman yang banyak orang katakan itu, tapi bisa jadi di Indonesia. Karena isyarat yang Rasulullah tunjukkan itu ke arah timur. Indonesia termasuk di timur daripada Madinah. Jadi kalau Dajjal muncul dari Indonesia, yang kiri muncul dari Indonesia, maka sudah dipastikan Imam Mahdi pun nanti pun dari Indonesia. Zuriyah Rasul, keturunan Rasul. Kata Rasulullah nanti namanya sama dengan namaku, nama bapaknya pun sama dengan nama bapaknya Rasulullah. Jadi namanya Muhammad ibni Abdillah. Itu nanti Imam Mahdi sama. Namanya Muhammad, pas kebetulan ayahnya juga Abdullah namanya. Nah, hari ini mari sama-sama kita selalu dawam istiqomah. Setiap malam Jumat minimal kita perintahkan kepada anak-anak kita, istri-istri kita untuk melanjutkan estafet membaca surah Al-Kahfi ini, karena salah satu fadilah keutamaan membaca surah Al-Kahfi itu dijauhkan dari fitnah Dajjal. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal. Amin. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.